Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ashadikul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga pada waktu dan kesempatan ini kita dapat bermuzakarah berjamaah dalam rangka melakukan ibadah istiqomah kepada Allah yang sedang berlangsung. Dalam hal ini perlulah pemahaman yang lebih hakiki dari hakikat, yaitu pengalaman yang sudah menjiwa. Penanaman pemahaman ini adalah wujud yang paling penting. Ya, wujud yang paling penting. Kenapa saya bilang demikian? Kita pernah mengatakan dalam rumus ma'rifatullah, lebur paham wujudlah ilmu. Nah, ini masa ilmu ini adalah penggeseran pemahaman terhadap kodrat ilmu, bukan membawa pemahaman lain ke dalam kodrat ilmu. Ilmu itu sudah wujud bernama al-ilmun, wujudnya Allah, asma bagi Allah. Artinya pemahaman yang dimaksud ini adalah hikmah. Hikmah adalah kandungan ilmu yang kekal pada diri kita. Dengan demikian, para jemaah sekalian, perlulah kita meningkatkan pemahaman itu dengan 3 cara. Ya, untuk meningkatkan pemahaman ketuhanan bagi diri kita, itu ada 3 cara. Yang pertama melalui pandangan. Pandangan bukan apa yang dilihat, ya, tapi apa yang dipandang. Ini beda. Nah, yang kedua melalui rasa. Rasa yang dimaksud adalah perasaan yang berkepanjangan. Nah, yang ketiga melalui hayat. Hayat yang dimaksud adalah hayat yang dihayati. 3 perkara ini wajib menjadi kekal. Inilah kekekalan. Ya, ini adalah wujud yang bersifat kekal. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah yaitu rasa. Nah, ini perlu rasa. Rasa yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pandangan, karena pandangan ini yang akan mengundang rasa. Rasa adalah perasaan yang dikatakan oleh zaman sekarang kehidupan ganda. Ya, artinya begitu sesuatu yang dipandang ada, maka rasa tidak akan pernah hilang. Nah, umpamanya kita di dalam sesuatu
memandang. Apa yang kita pandang adalah rasa. Apa yang dirasakan adalah hayat, hidup. Nah, kalau yang 3 kodrat ini sudah menjadi suatu gejolak, satu gejolak di diri kita, ini akan datang sebuah keputusan kebatinan, putusan mutlak tentang hakikat Tuhan pada diri. Ya. Contoh apa? Manusia dijadikan dalam bentuk batasan oleh Allah yang disebut as-sajadah. Itu batasan. Kalau dari diri keluar itu adalah kehidupan. Tapi kalau dari diri ke dalam itu namanya hidup. Yang diperintahkan Allah jangan dicampur adukkan yang hidup dengan kehidupan, karena dirimu adalah batasanku. As-sajadah, sebuah batasan, tempat berpijaknya Allah. Kalau Allah bersentuhan dengan tanah itu bersekutu dia. Nah ini makanya dikatakan dirimu adalah batasan atau as-sajadah. Di dalam melaksanakan pandangan, ini adalah penguasaan. Pandangan kita ini kursinya Allah. Jadi memang harus menguasai sekali. Kita harus menguasai pandangan kita ini, maksudnya tidak boleh dicampur adukan dalam pemahaman lain. Kalau kita memang memandang adanya Allah wujud pada diri, kalau wajibul wujud itu apa yang ada dia pandang di depan, dia sudah mempertemukan yang di depan dengan yang memandang. Dan rasa adalah alat kontrol, suka dia atau tidak. Nah, begitu kita mengendalikan sebuah hayat di dalam diri kita dengan kita menikmati, ya, dengan kita menikmati hayat atau menghayati hayat. Nah, juga yang kedua, pandangan tadi. Kita tidak pernah memiliki pandangan kecuali mempertemukan sesuatu dalam pandangan dengan yang ada di depan dan di dalam. Itu mempertemukan. Yang ketiga adalah rasa. Kontak rasa, sambung rasa ini wajib terjadi. Kenapa? Rambung rasa ini terjadi dari 2 tadi. Ya, terjadi dari 2 tadi. Dikala pandangan menerjemahkan, ya, maka hayat mengagungkan atau menampilkan siapa yang akan berhadapan dengan keadaan itu, dan rasa adalah keputusan mutlak. Rasa adalah keputusan mutlak di diri kita. Kalau begini yang kita rasakan, berarti inilah yang kita andalkan. Kalau itu yang kita lihat, berarti itulah yang kita adu dalam pandangan. Antara wujud dengan yang maujud di luar. Ini batasan. Jadi memelihara 3 kodrat dalam beribadah kepada Allah atau ibadullah, atau beriman kepada Allah, imanullah, itu jalan yang 3 tadi. Jadi kita arahkan kajian ke dalam yang 3 tadi, ke dalam rasa, ke dalam pandangan, dan ke dalam hidup. Akhirnya kita menyaksikan hidupnya Allah pada kehidupan dunia ini. Begitu jemaah. Jadi kalau kontrol dirimu dari tidak yang dari 3, apapun yang diajarkan, tapi yang 3 tadi tidak kamu dirikan di dirimu dalam melayani tajalli Allah di muka bumi ini, bersifat aku pada sifatku sendiri, berkodrat aku pada zatku sendiri,
maka nyatalah zat batin yang terlihat sifat bergerak menandakan hayat, hayat nyata menandakan aku ada. Inilah yang paling penting. Mengimani segala sesuatu sambung rasa, baik keadaan di luar ke dalam, dan menikmati hayatnya, hidupnya Allah. Inilah kita hidup, bukan kehidupan. Itu beda hidup dengan kehidupan. Terus kita lihat lagi, apa yang dilihat di depan akan jatuh dalam pandangan, bahwasan yang melihat ini bukanlah sewujud manusia, tapi sewujud sifat bagi Allah. Jadi mentajalikan Allah dengan 3 perkara ini sangat penting jemaah. Ini puncak kesadaran tertinggi. Tapi kamu amalkan semua ilmu, tapi kamu tidak mentajalikan dengan 3 jalan tadi, dengan pandangan, dengan rasa. Ini kalau tidak ditajalikan, ini akan lambat keputusan dirimu, itu akan lambat datangnya. Baik dengan pandangan, dengan rasa, dengan hayat. Dalam kesadaran berhayat Allah, dalam kesadaran Allah memandang, dalam kesadaran merasakan adanya dalam diri. Si wujud diri maujud dan merasakan adanya diri. Tidaklah aku bergerak melainkan gerak engkau semata. Ini masa penghayatannya memang harus dilaksanakan dalam kesadaran yang paling tinggi. Ya, kalau kamu menerima pemahaman dengan segala penekanan, tapi kamu tidak melayani dengan 3 kodrat ini, akan lama jadinya. Mendengar kaji pakai telinga, nambah lama. Mendengar ocehan dunia pakai hati, terbalik-balik. Nah ini tataan. Nah ini yang dinamakan, apa kalau istilah Jawa, notoroso. Jadi memang harus bagaimana kita menata rasa ini. Menata rasa, menata pandangan dan mengendalikan hidup, hayat dan menghayati hayat. Nah itu juga harus yang ketiga itu. Ya. Jadi dalam memperlakukan batasan Allah dengan batasan kehidupan itu juga harus diingat. Padahal memasukkan hal yang tidak wajar hidup ke dalam kehidupan dunia, ini namanya melampaui batas. Ini yang dikatakan melampaui batas. Kalau yang hidup masuk ke dalam kehidupan yang tidak bermanfaat, menanggapi sesuatu yang tidak bermanfaat, menjalankan sesuatu yang tidak bermanfaat, ini juga harus dijaga. Dengan kita mendirikan dan menyambut kedatangan pengisian ilmu dengan 3 kodrat tersebut, maka dengan cepat hayat itu akan nyata. Ya, hayat itu akan nyata di dirimu. Penguasaan Allah semakin tinggi, kenyataan Allah semakin terlihat. Kenapa? Karena kita membawakan kodrat Allah pada kodrat yang tepat. Menguasai pandangan, tidak ada lagi yang lebih mulia daripada kamu memandang dirimu yang lain. Tidak akan pernah ada kemuliaan yang lain melainkan dirimu semata. Dan bagaimana kamu merasakan apa kontak batin, apa rasa batin demi kebatin, sambung rasa menjadi suatu bahasa. Sambung rasa menjadi suatu bahasa yang membuat kamu akan mematuhi bahasa itu. Contoh, itaku firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah.
Takutilah olehmu firasat yang datang dari hati yang bercahaya. Binurillah, dari cahayaku. Nah, takutilah olehmu firasat yang ada datang dari nurku atau dari cahayaku atau qalbi. Tentu itu melalui dua, rasa dan pandangan. Rasa adalah bahasa, pandangan adalah kekuatan. Nah, ingat itu, hayat. Inilah berkekal-kekalan di dalam hayat, atau hayat itu dikatakan menghayati hayatnya Allah. Itu hayat menghayati. Nah, sama. Jadi tiga perkara ini akan menjadi pakaian kehidupan selama 24 jam. Begitu jemaah. Tiga kodrat ini akan menjadi pakaian 24 jam. Kita diterapi diri kita dengan 24 jam tadi. Batasan as-sajadah itu adalah kalau ada kekuatan sesuatu yang kamu takuti. Itu kan alam manusia. Kalau ini alam Allah, tidak akan sama dengan alam manusia. Alam dunianya manusia yaitu alam nyata, tapi ini adalah alam dunianya Allah, kenyataan Allah. Inilah nyatanya Allah, bukan nyata makhluk. Kalau nyata makhluk itu alam dunia, tapi nyata umat inilah alam dunia Tuhan. Itulah kenyataan Allah. Jadi kalau ada sudah batasan, jangan takut dengan kejadian di luar. Yang di dalam kehidupan tidak akan menimpa alam yang hidup. Tapi kalau kamu menjadi makhluk di alam kehidupan, ya pastilah terjadi kehancuran karena di bawah nilai kodratnya alam. Maka harus ada batasan. Itu yang harus dijaga jamaah. Ya, itu yang wajib kamu jaga dimanapun kamu berdiri. Harkat dan martabat Allah, Tuhan, ilah, ba'dal, tunggal yang bernama Allah, menjadi penjagaan dari rasa, dari pandangan, dan dari hidup. Dimanapun berada. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Inilah yang katakan penjagaan tiga perkara tadi. Makanya dinamakan ilmu muqarabat. Muqarabat itu ilmu penjagaan. Apa tuh? Pertama, muqarabat firruhi. Nah ini, waspadailah siapa sebetulnya dirimu. Yang kedua, muqarabatun fil qalbi. Waspadailah sebetulnya siapa hatimu itu. Yang ketiga, muqarabatun fis sirri. Waspadailah sesungguhnya apa yang dikatakan rahasia itu. Nah, inilah waspada, muqarabat. Jadi disitulah lahirnya pandangan, lahirnya rasa, dan lahirnya hayat. Jadi jangan nanti melatih diri itu setelah didirikan, maka latih dengan tiga perkara itu. Latih dengan tiga perkara tadi. Dalam perjalanan semua dilatih dengan perkara. Karena itu adalah sikap yang dilakukan oleh sebuah wujud Allah. Dan itulah yang harus diikuti. Bagaimana tajalli pada masa insan ini berjalan dengan baik. Baik jamaah, kita lakukan muzakarah. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan jamaah yang ingin bertanya tentang pemahaman hakikat ketuhanan dalam perpaduan rasa umat
menyambungkan sambung rasa keumatan dan ketuhanan dalam satu kehidupan dan yang hidup. Silakan. Juru tablik, silakan. Insyaallah, alhamdulillah, barakallah ya karim ya rahman ya rahim. Syukran Buya atas tausiahnya dalam tema penyempurnaan atau menyempurnakan wujudullah di dalam diri ini, yaitu dalam memasuki dalam keinsanan Allah kita harus menjaga dengan 3 perkara, yaitu kita harus bertajalli. Pertama, tajalli pandang, rasa, dan di situ meyakini bahwa menyatunya pandangan dan rasa akan ada hayat hidup dalam diri kita, hayatnya Allah semata. Insya Allah Buya, terima kasih atas tausiahnya. Insya Allah kita akan silakan kepada jemaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat pertanyaan. Insya Allah ada Pak Imam Ridho, silakan Pak Imam, waktu lepas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, Buya. Insya Allah, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Buya, tadi menyimak dari apa paparan Buya tentang tausiah tadi, saya menarik kesimpulan bahwa puncak dari kesadaran hubungan dari wujud kepada wujud, yaitu ada 3 tadi. 1 pandangan, 2 rasa, 3 hayat. Nah, kalau ini ditarik suatu kesimpulan itu sangat erat kaitannya Buya, dan satu kesatuan ya. Bagaimana dari pandangan ini bisa menimbulkan rasa, dan dari rasa ini bisa merasakan atau mengalami, sehingga hayat ini betul-betul bertingkah seperti ini dalam rangka menerima sir dari Allah, seperti itu Buya. Mungkin bisa diterangkan lebih jelas Buya. Jadi satu kesatuan ya. Iya, betul. Jadi dengan adanya kita menata rasa dan menyambung rasa dalam iman pandangan, maka kita merasakan menikmati hayatnya. Ya. Nah, asal kita jangan bersekutu dengan kehidupan, karena ini kodratnya hidup. Ya. Dan kita jangan bersekutu dengan kehidupan. Contohnya menyangkut-nyangkutkan dengan, menghubung-hubungkan dengan rezeki, menghubung-hubungkan dengan mati berdarah, menghubung-hubungkan dengan ilmu-ilmu qadim, dengan menghubungkan dengan hayat-hayat yang lain. Itu tidak boleh. Artinya enteng para jemaah tidak boleh memberikan persyaratan kepada Allah. Ya. Jangan memberikan persyaratan kepada Allah. Apa persyaratan kepada Allah? Karena susah, karena ingin hidup tenang, karena ingin sesuatu, karena ingin jadi orang sakti, macam-macam. Atau karena mendoakan istri biar baik, atau bagaimana dan bagaimana. Jangan ada persyaratan, tapi cintailah dia tanpa syarat dengan membawa kemanapun kamu pergi. Yang 3 itu adalah dia sendiri. Seperti itu. Iya, Buya. Terus kaitannya ternyata Buya, setelah Buya sampaikan itu 3 tadi, maka kalau sudah ini terhubung rasa, sambung rasa tadi Buya, maka sir-sir tadi insya Allah kita akan diberi petunjuk kita apa yang diharapkan, apa yang diinginkannya, seperti itu Buya. Memang Allah dengan la kaufun illallah, dia tidak memaksakan apapun bentuknya, atau semudah-mudah petunjuknya adalah tidak pernah membuat kita terpaksa atau terkejut atau merasa aneh. Ya,
memang pelayanan kodrat iradat ilmu itu dengan aras kursi dan keramat. Artinya segala kekuatan Allah sudah sempurna dan iradat Allah sudah berdiri, sudah berlaku doa dalam diri, dari kemustahilan itu akan datang. Inilah kodrat iradat, inilah aras kursi dan keramat tadi. Jadi dalam pelayanan seperti itu, ini adalah mengembalikan hidupnya yang ketunggalan dia tadi, ya, turun ke dunia dalam masa insan dan menikmati dunia atas nama keinsanan, tetapi jangan masuk ke alam keduniaan, karena kita akan dihitung dalam rumus keduniaan, gitu. Tapi kalau kita tetap menjadi batasan asyajadahnya Allah, tempat berpijaknya Allah, maka bumi ini sesungguhnya tidak dipijak oleh Allah. Allah tidak bersentuhan dengan bumi. Ya. Nah inilah laisa kamislimin syai'un. Ya. Jadi kalau dia tidak bersentuhan, berarti jangan mencampur adukkan antara hidup dengan kehidupan. Karena hidupnya Allah itu ada 3, itu yang saya sampaikan tadi. Orang yang berhasil menyatukan rasa, menyatukan pandangan, maka dia akan hayat dengan satu kodrat. Paham? Insya Allah Bu ya. Jadi yang perlu diwaspadai batasan tadi, jangan mencampurkan dengan kehidupan di dunia ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya dan syukur atas penjelasannya. Insya Allah maknanya kesimpulannya kita harus lepas dari kehidupannya Bu ya, dari dunia. Insya Allah Bu ya. Silakan Pak Lalu Muhyiddin mengangkat gambar tangannya. Silakan waktu depan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dan kehidupan, seperti kalam Buya tadi, bagaimana kita menyikapi hidup di dalam dan kehidupan di luar. Ini yang terjadi ini memang betul-betul terjadi pada diri ini dan di luar. Bagaimana kita menyikapi supaya kita bisa memilih mana yang di luar, mana yang di dalam gitu Bu ya. Supaya lebih jelas lagi Bu ya maksud. Ya, terima kasih Bu ya. Iya. Kalau kita melihat senter, tahu senter kan? Itu cahayanya di dalam senter apa di luar senter? Di luar ya. Nah, di luar. Ya. Itu tidak akan tersentuh ke dalam. Ya. Tidak akan tersentuh. Kalau dia tersentuh, ini akan menimbulkan suatu kehidupan gaya lain. Apa gaya lain? Tidak gaya umat, tidak gaya Tuhan. Apa namanya? Gaya-gayaan. Tidak gaya umat, tidak gaya Tuhan. Itu nama hidupnya gaya-gayaan. Nah gitu. Batasannya sudah jelas sekali. Ya. Kan tidak pernah dari dalam ini dia minta sepatu. Betul enggak? Iya betul ya. Nah, enggak pernah dia minta HP. Tapi karena kita tajalikan, ya Allah dengarlah suara umatmu. Saya lagi nelpon ini, coba dengarkan. Berikan jawaban apa yang menurutmu pantas aku jawab. Kan begitu. Tapi kata Allah, beliin dulu HP dong. Nah, kan nggak pernah dia ngomong itu. Berarti itu hidup. Iya. Iya. Kalau kehidupan, pergi kita ke toko HP, mereknya macam-macam. Padahal untuk sekali sama aja gunanya kan gitu. Nah, yang banyak menelan biaya adalah kehidupan. Kehidupan itu tinggi biayanya. Yang hidup nggak ada modal, nggak ada biaya. Nah, gitu ya. Nah, jadi hidup dan kehidupan as-sajadah, tempat berpijaknya Tuhan, qalbinya Allah itu bukan hati nurani.
Qalbinya Allah itu adalah dirimu. Ya. Nah, itu yang dikatakan syarat sah salat itu fikli, qauli, qalbi. Qalbi itu apakah jasadmu ini sudah jadi qalbi itu? Qalbinya Allah. Gitu. Kalau yang di dalam diri itu kalbinya azali pisifat dan pizat dan pisiri. Ya. Tapi kalau kalbinya Allah meliputi sekalian alam. Paham? Ah, ini yang dikatakan as-sajadah. Batasan. Ya. Nah, batasan 32 surat. Kalau dibalik namanya 23 itu mukmin. Surat Al-Mu'min. Nah, siapa sajadah itu? Orang yang berilmu. Nah, 2332 ya. Iya ya, alhamdulillah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lalu atas pertanyaannya dan syukur Buya atas penjelasannya. Insya Allah barangkali ada yang lain jemaah, silakan untuk mempertanyakan kepada Buya. Tolong mengangkat gambar tangannya. Insya Allah ada Pak Imam Asep. Silakan Pak Imam, waktu dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat, Buya. Amin, insya Allah. Nah, ini untuk mendapatkan 3 hal tadi, pandangan, rasa, dan hayat, Buya. Awalnya Buya kan menjelaskan tentang batasan ya. Tadi dijelaskan juga batasan tentang kolbi, kolbi ya, Buya. Ya, juga menjelaskan tentang ya kolbi alam dan kolbi pizat dan pisifat ya, Bu ya. Yang saya ingin tanyakan tentu awalnya itu untuk menjadi batasan itu caranya seperti apa, Bu ya? Itu aja mungkin. Iya, sebetulnya dengan istiqomah kita sudah bisa menandakan seperti itu. Kalau dia sudah kuasai, maka berubah wujudlah yang dikuasai. Nah, wujud yang dirubah inilah yang harus ditata kembali. Itu kan? Nah, jadi kalau sudah maujud itu kan sudah batasan. Mana ada pernah kita katakan maujud Allah seperti ada yang di muka bumi ini selain dari umat. Selain dari manusia enggak ada yang mengaku wujudnya Allah. Kan gitu. Nah, berarti batasannya di situ. Jadi dengan adanya kita sudah mendapatkan dalam pengajian istiqomah mendirikan sesuatu wujud, menjadikan Allah sebagai Tuhan penguasa diri Rabbil Alamin, tentu kita memakai kekuatan perbuatannya. Kekuatan perbuatannya itu yang dikatakan nur buat tadi. Kisultanil azim wazil manil kadim wazil wazil karim. Ya, jadikan aku raja dan aku akan mengajarkanmu. Dan aku nyata di dalam dirimu. Aku nyata wujud dirimu. Wazil manil kadim, memang senyata-nyatanya. Dan ini ada 3 yang tidak nyata. Nah, inilah hablum minallah. Nah, hablum minallah itu yang 3 tadi. Hidupnya pandangan kepada Allah, berdirinya rasa kepada Allah, menjadi satu hayat dengan Allah. Ini menjadi satu makom. Makom ini yang disebut as-sajadah dan isinya al-mu'minun, kan gitu. Nah, maka disinilah kita berusaha bertajali dalam keadaan sehari-hari. Bagaimana 3 kodrat ini hayat di dalam diri kita. Sambung rasa. Nah, banyak yang sambung rasa. Ya. Apa yang dia maksud cepat kita tahu. Nah, itu sambung rasa. Salah satu sambung rasa. Apa yang dia tidak mau cepat kita tahu. Ada kegelisahan. Nah, inilah pandangan. Kalau pandangan sudah hidup,
Contohnya kita ingin pergi bepergian, kita bermohon kepada pandangan untuk mengirim sebuah doa, apa izin engkau kami saya jalan ya Allah. Pandangan kita sudah berbicara. Dengan tarikan dan rasa yang ditumpahkan oleh nyawa kita ke seluruh akidah, akhlak, iman dan ilmu, terjadilah suatu tanggapan dari rasa tadi, kalau dia setuju atau tidak. Nah, yang ketiga tadi itulah hayat. Kalau dia berjalan, tidak ada yang bisa bunuh dia. Kalau dia yang berjalan, tidak ada yang ingkar kepadanya. Semua akan tunduk kepadanya. Jadi inilah hayat. Jadi kalau kita mengasuh hayat itu, insya Allah, ya, karena kita hanya sebuah pandangan, ya, kita hanya sebuah ainun sabitah. Jadi tidak perlu kita menuntut hal yang lain-lain. Tapi kalau kita ingin lebih, dandanlah kita di dunia ini dengan sepersetujuan dia. Apa mau dandan kita? Apa yang mau kena? Mau naik motor, kita mau naik mobil, dandanlah. Tapi apapun yang naluri itu yang tiga tadi tidak boleh lupa atau luput dari diri kita. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.